Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, selamat sore. Ayat pengantar bacaan Injil hari ini buat saya menarik. Nadanya serupa dengan bacaan Injil minggu yang lalu. Yesus mengatakan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku," sabda Tuhan. "Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Dan bacaan Injil hari ini menggambarkan kepada kita bahwa betapa Yesus sangat dekat, sangat ingin dekat dengan para pengikutnya. Yesus menggambarkan bahwa para pengikutnya adalah orang bahwa dia senantiasa memiliki ikatan batin dengan para pengikutnya. Maka Yesus mengatakan, "Domba-dombaku," karena Yesus mengatakan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Menggambarkan sebuah kedekatan antara Yesus dengan para pengikutnya yang digambarkan lewat perumpamaan domba yang memiliki kedekatan dengan gembalanya. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, kita orang-orang Kristen, orang-orang Kristiani, para pengikut Kristus, hari ini disadarkan sekaligus diingatkan, sekaligus diajak untuk bertanya dalam diri kita masing-masing. Kalau Yesus mengatakan kepada kita bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, bagaimanakah dengan kita masing-masing? Saya yakin bahwa kita adalah pribadi-pribadi, para pengikut Kristus yang senantiasa berjuang untuk senantiasa dekat dengan Tuhan Yesus sendiri. Contoh yang paling sederhana yang kita lakukan dalam perayaan Ekaristi sore hari ini. Ini adalah salah satu tanda bagaimana Anda berjuang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hadir dalam perayaan Ekaristi, mendengarkan sabda Tuhan yang dibacakan, walaupun nanti sampai rumah mungkin sudah lupa, sampai di rumah mungkin sudah lupa, bahkan saya mungkin homili saya juga sudah lupa, tetapi paling tidak kita berjuang untuk hadir mengikuti perayaan Ekaristi, mendengarkan sabda Tuhan, menerima Tuhan dalam komuni. Itu adalah usaha bagaimana kita berjuang untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Paling tidak sore hari ini sudah kita lakukan.
Di luar perayaan Ekaristi, saya yakin kita juga sudah berjuang dengan cara yang lain. Lewat doa-doa kita, lewat ungkapan syukur, walaupun syukur kita tidak selalu disertai dengan tanda salib. Ada peristiwa-peristiwa sederhana dalam hidup kita yang membuat kita bersyukur. Nah, itu adalah salah satu ungkapan bagaimana Tuhan menyapa dan bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Maka, saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Adalah sebuah ungkapan, adalah sebuah seruan bagaimana Yesus berusaha senantiasa untuk dekat dengan para pengikutnya. Dan kita sore hari ini adalah para pengikut Yesus yang juga sudah berjuang untuk senantiasa mendekatkan diri pada Tuhan. Lewat perayaan Ekaristi, lewat hal-hal sederhana yang coba kita lakukan, di mana kita berjuang untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Mari kita syukuri upaya-upaya kita untuk dekat dengan Tuhan, apapun caranya, apapun bentuknya. Semoga usaha kita untuk mendekatkan diri pada Tuhan ini membuat hidup kita tenang, membuat hidup kita nyaman karena kita senantiasa dijaga oleh Bapa, seperti dalam bacaan Injil hari ini bahwa kita akan senantiasa dijaga oleh Yesus, dan semoga ketenangan ini juga melahirkan rasa damai untuk orang-orang yang hidup bersama dengan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.